nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Sardina Laili, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nurul Najmiati, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Aisyah Liamira, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Srafia, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamaulia, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Hamidah Rizky Amdani, nomor absen 17. A. Perkoperasian. 1. Sejarah perkembangan koperasi. Pengembangan koperasi di dunia pertama kali digagas oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Ia menerapkannya pertama kali pada usaha permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Koperasi tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris pada tanggal 1 Mei 1828. William King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia lahir sebagai akibat adanya sistem kapitalisme dan imperialisme yang menyengsarakan dan membodohkan rakyat Indonesia. Pada zaman Belanda, orang pertama yang mempunyai ide untuk mendirikan koperasi yaitu Patih Purwokerto dan Raden Arya Wiryatmaja. Koperasi yang didirikannya adalah Hulpsparbank atau Bank Pertolongan Tabungan yang ditunjukkan untuk membantu kaum ningrat yang jatuh ke tangan lintah darat. Pada tahun 1896 berubah menjadi bank. Hulpsparbank Priai kemudian berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI atas kebijakan penjajah Belanda. Pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi se-Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat yang melahirkan salah satu keputusannya bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia telah beberapa kali berganti undang-undang dan untuk saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 tentang perkoperasian, organisasi tunggal gerakan koperasi di Indonesia adalah Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia. 2. Pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut International Cooperation Alliance atau ICA adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. ICA Cooperative Identity Statement, Manchester 23 September 1995. Sementara koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah. 3. Landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi. Koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Adapun asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Koperasi memiliki nilai-nilai khas yang dikembangkan dalam setiap kegiatan usaha, yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. 4. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan koperasi sekolah adalah menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi.
khusus untuk koperasi sekolah yang dikembangkan oleh siswa atau KOPSIS bertujuan untuk mengembangkan sikap mental kewirausahaan para siswa. Dengan kata lain, KOPSIS berfungsi sebagai pusat pendidikan kewirausahaan bagi para siswa. 5. Ciri-ciri koperasi. Secara umum, ciri-ciri koperasi adalah sebagai berikut. A. Koperasi merupakan badan usaha. B. Koperasi dapat didirikan oleh perorangan yang dikenal dengan koperasi primer maupun badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. C. Koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. D. Koperasi berasas kekeluargaan. 6. Prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 5 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, kemandirian, pendidikan berkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. 7. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. D. Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Secara internal, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Secara eksternal, koperasi dapat berkontribusi dalam mendorong kualitas hidup masyarakat, menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi rakyat, memperdayakan usaha kecil dan menengah, serta menjadi sokoguru perekonomian, khususnya perekonomian pada sektor real. 8. Jenis-jenis koperasi. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 15 bahwa koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 16 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan atas kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam KSP, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Adapun berdasarkan tingkatnya, koperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. B. Pengelolaan koperasi. 1. Perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 terdiri rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Peran dari ketiga perangkat organisasi koperasi dalam fungsi manajemen organisasi dalam koperasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Selain memiliki tiga perangkat organisasi tersebut dapat ditambah dengan dua perangkat lagi, yakni penasihat dan pembina. Penasihat terdiri atas kepala sekolah dan perwakilan dinas koperasi setempat, sedangkan pembina berasal dari guru ekonomi di sekolah bersangkutan. 2. Sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolah. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 dan 42 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank yang lembaga keuangan lainnya, penerbitan organisasi, dan surat hutang lainnya. Koperasi dapat pula melakukan pengupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya.
3. Sisi hasil usaha atau SHU, koperasi dan koperasi sekolah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 menyebutkan bahwa SH merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Khusus pembagian SHU bagi anggota. Pedoman dasarnya adalah prinsip koperasi yang ketiga, yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Terdapat 2 pertimbangan pembagian SHU bagi anggota, yaitu SH atas jasa modal dan SHU atas jasa transaksi atau usaha. 4. Prosedur pendirian koperasi atau koperasi sekolah. Prosedur pendirian koperasi di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Koperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Pasal 3 Permentok dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsip koperasi, asas kekeluargaan, prinsip badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas. Setelah semua syarat terpenuhi, maka para pendiri yang akan mendirikan koperasi melakukan prosedur pendirian, yaitu rapat persiapan pembentukan koperasi, pengesahan akta pendirian koperasi, rapat anggota, dan perolehan status badan hukum dan izin usaha. Kelima, tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Tematika isi proposal rencana pembentukan KOPSIS setidaknya berisikan tentang hal-hal sebagai berikut. A. Latar belakang. B. Dasar hukum pendirian. C. Tujuan pendirian. D. Tahapan pendirian. Tahapan pendirian yaitu: pertama, tahapan pembentukan panitia pendirian KOPSIS. Kedua, tahap rapat pembentukan KOPSIS. Ketiga, tahap pendaftaran KOPSIS. Keempat, tahap pendidikan dan pelatihan dasar koperasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota KOPSIS. E. Jadwal atau time schedule pendirian. F. Anggaran pendirian. G. Penutup. Keenam, simulasi pendirian koperasi di sekolah. Siswa dapat menyimpulkan langkah-langkah pendirian koperasi, khususnya simulasi pemilihan panitia pendirian, rapat pembentukan dan pendaftaran KOPSIS. Struktur organisasi pengurus KOPSIS yaitu ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, ketua bidang pengembangan sumber daya anggota atau PSDA, ketua bidang usaha, dan ketua bidang humas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.